asap, tentunya hitam gelap itu, belum ada api. Semprotin udah ambil air. Mulai tahun 2008, dari tahun kurang lebihnya tahun 1960. Bukan dari pengurus sama warga ini minta ya secepatnya bisa dibangun kembali. Senin 28 Juli 2025 menjadi kisah kelabu bagi para pedagang di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Sebab tempat mereka selama ini berjualan kini ludes dalam sejago merah dalam musibah kebakaran yang cukup besar. Itu asap pada keluar, saya masih di kantor sama teman bertiga, langsung keluar, kita tanggap udah masuk keluar, ada yang bawa air, ada yang bawa Yamato itu, yang kecil, apar yang kecil itu. Api belum ada itu, masih asap, tentunya hitam gelap itu, belum ada api. Semprotin udah ambil air, begitu sampai berapa menit, berapa ini, ambil lagi air, api langsung naik ke atas, kita udah nggak nutup, udah dibuat. Nawara adalah salah satu pedagang senior di Pasar Taman Puring ini. Ia sudah berjualan sepatu di pasar ikonik ini sejak tahun 1991 atau 34 tahun silam. Karenanya, Nawara mengaku cukup tahu bagaimana sejarah dari Pasar Taman Puring ini yang awalnya hanya gubuk pada awal didirikan di tahun 1960 hingga menjadi pasar ikonik di Jakarta. Dari tahun kurang lebihnya tahun 1960. Udah ada Taman Puring, lapak masih belum buka kios. Setelah itu tahun 80-an, 84 udah bentuk kios. Masih gubuk tapi. Musibah kebakaran pada Juli tahun ini adalah kali ketiga dalam sejarah berdirinya Taman Puring setelah peristiwa kebakaran di tahun 2001 dan 2006. Satu kebakaran itu habis bangun seperti ini. Dari 2001 berarti. Iya, 2001. Nah, setelah itu tahun 2006 kebakaran lagi, tapi belum nggak habis, cuma lantai 2 aja habis. Yang ini. Iya, yang ketiga ini habis lagi. Ya. Pak, ini para pedagang pun berharap Pasar Taman Puring ini bisa dibangun ulang dengan dana urunan swadaya para pedagang, bukan dari APBD DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana saat mereka bangkit dari kebakaran di tahun 2001 dan 2006. Ya secepatnya bisa dibangun kembali. Mudah-mudahan dengan yang pertama kebakaran yang pertama ini swadaya, langsung sama gubernur dia kan silakan bangun dengan swadaya. Mudah-mudahan seperti itu juga, harapannya pedagang semua seperti itu. Ya mungkin kalau swadaya kan terasa itu. Jadi kita tuh punya tempat, ini kan lokasi sementara. Disampaikan Nawara, Pasar Taman Puring menampung sekitar 500 pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangannya, mulai dari sepatu, pakaian olahraga, hingga elektronik dan juga aksesoris mobil. Nawara tak menampik keberadaan penjualan melalui online membuat pamor Pasar Taman Puring tak seramai belasan tahun silam. Kurang lebih 60%, jadi karena pasar sepi, banyak di online, jadi kurang lebih yang buka cuma 60% lah. Sepi pasar ini. Aku pasar sejak ada online ini, pasar sepi. Cuman di pasar ini nyediain online, pemakai jarang. Ada juga tapi tidak seperti dulu. Kendati begitu, Nawara menegaskan keberadaan Pasar Taman Puring sebagai salah satu pasar ikonik di Jakarta haruslah tetap ada. Sebab Taman Puring adalah cermin ketangguhan pasar rakyat di Jakarta, tempat di mana sejarah, ekonomi, dan kehidupan sosial bersatu. Ya, nunggu. Ini kan nasib para pedagang udah nanggung anak sama istri semua ini tadi. Kita sehari 2 hari bisa bawa apa di sini, jualan apa di sini, tetap aja kan pelanggannya di Taman Puring. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.